Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Latifatul Nadira, biasa dipanggil dengan Hifa, dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan dari PT Aneka Tambang Tbk. Simak video penjelasan berikut ini ya. Welcome to the Baseface Network. Berikut ini adalah analisis laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk. A. Analisis likuiditas. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Rumus dari rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 1,2%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1,7%. Jadi, bisa kita lihat perusahaan ini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membayar utang jangka pendeknya pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Meningkatnya rasio lancar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak aset lancar yang dapat digunakan untuk membayar hutang lancar, sehingga dapat meningkatkan likuiditas. Yang kedua ada quick ratio, atau rasio sangat lancar. Rumus dari quick ratio atau rasio sangat lancar adalah aset lancar dikurang dengan persediaan lalu dibagi dengan hutang lancar. Dari hasil perhitungan PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 0,8%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1%. Dilihat dari perhitungan berikut, rasio sangat lancar meningkat pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak kas yang dapat digunakan untuk membayar hutang lancar. Dan yang ketiga ada kas rasio. Rumus dari kas rasio adalah kas dibagi dengan hutang lancar. Dari hasil perhitungan PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 0,5%, sedangkan pada tahun 2021 memperoleh hasil 0,7%. Selanjutnya, B. Analisis leverage. Yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR. Rumus dari DAR adalah total hutang dibagi dengan total aset. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 0,39%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,36%. Dari hasil berikut, bisa kita lihat bahwa pendanaan yang dimiliki perusahaan melalui utang mengalami penurunan, di mana pada tahun 2020 sebesar 0,39% dan di tahun 2021 hanya sebesar 0,36%. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER. Rumus dari DER adalah total hutang dibagi dengan total ekuitas. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 0,6%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,5%. Dari hasil berikut dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,1% dibanding tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami lebih banyak kewajiban yang harus dibayar dibandingkan dengan modal yang dimilikinya. Yang ketiga ada interest coverage ratio atau ICR. Rumus ICR adalah EBIT dibagi dengan beban bunga. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 3,59%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 7,62%. Dari hasil berikut, bisa disimpulkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4% dibanding tahun sebelumnya. Jadi perusahaan memiliki lebih banyak pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar bunga hutang. Dan yang keempat ada long-term debt to equity ratio dengan rumus utang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 0,26% dan pada tahun 2021 memperoleh hasil 0,26% juga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil, tidak meningkat maupun menurun. Perusahaan memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola hutang jangka panjang dan modal miliknya.
Selanjutnya C. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga dapat menunjukkan tingkat efektivitas pada suatu perusahaan. Yang pertama ada gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 0,16%, dan di tahun 2021 sebesar 0,16% juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami stabilitas dalam menjaga margin keuangan kotor. 0,16% relatif rendah menunjukkan bahwa biaya produksi tinggi sehingga laba yang dihasilkan sangat kecil. Perlu adanya evaluasi dan strategi untuk meningkatkan efisiensi biaya. Yang kedua ada net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 0,03%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,05%. Dari hasil berikut disimpulkan bahwa laba bersih yang dihasilkan relatif rendah. Ada tantangan dalam mengelola biaya operasional atau harga jual produk. Perusahaan perlu mengevaluasi strategi untuk meningkatkan laba bersih. Yang ketiga ada return on sales dengan rumus EBIT dibagi dengan penjualan. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 0,07%, dan pada tahun 2021 juga memperoleh hasil 0,07%. Dapat disimpulkan bahwa laba yang dihasilkan perusahaan sebelum bunga pajak di tahun 2020 dan di tahun 2021 sama, yaitu sebesar 0,07%. Yang keempat ada return on asset dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 0,03%, dan pada tahun 2021 sebesar 0,05%. Jadi, manajemen perusahaan pada tahun 2021 lebih efektif dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang dinilai untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang kelima ada return on equity dengan rumus laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 0,05%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,10%. Maka disimpulkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan laba bersih yang berasal dari total ekuitas perusahaan. Selanjutnya D. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau yang sering disebut dengan rasio efisiensi merupakan rasio yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Yang pertama ada perputaran persediaan. Rumus dari perputaran persediaan adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 10,4%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 12,3%. Selanjutnya, rasio inventory index dengan rumus jumlah hari di tahun N dibagi dengan P inventory. Dari hasil perhitungan, maka diperoleh pada tahun 2020 yaitu 35 hari, dan di tahun 2021 diperoleh 29 hari. Dari perhitungan berikut dapat disimpulkan bahwa nilai rasio perusahaan dalam mengkonversi persediaannya mengalami peningkatan. Di tahun 2021 sebesar 12,3% dan di tahun 2020 sebesar 10,4%. Dan untuk perhitungannya mengalami peningkatan yaitu lebih cepat. Di tahun 2020 mencapai 35 hari dan di tahun 2021 hanya 29 hari. Yang kedua ada rasio perputaran piutang dengan rumus penjualan dibagi dengan piutang. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 20,3%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 26,5%. Untuk rasio receivables index dengan rumus jumlah hari di tahun N dibagi dengan P receivables, maka diperoleh pada tahun 2020 yaitu 18 hari dan 2021 yaitu 14 hari. Dari perhitungan berikut dapat kita simpulkan bahwa nilai rasio perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran tunai dari pelanggan mengalami peningkatan sebesar 6%, di tahun 2021 sebesar 26,5% dan di tahun 2020 sebesar 20,3%. Untuk perhitungan hari berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan pembayaran dari piutang lebih sedikit dibanding 2020. Hal ini sudah termasuk peningkatan efisiensi
pengumpulan piutang. Yang ketiga, rasio perputaran utang dengan rumus HPP dibagi dengan utang usaha. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 34,0%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 22,9%. Untuk rasio payable dengan rumus jumlah hari di tahun N dibagi dengan P payable, maka di tahun 2020 diperoleh 10 hari dan di tahun 2021 diperoleh 16 hari. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai rasio ini mengindikasi perusahaan relatif efisien jika semakin tinggi nilai. Namun, dalam perusahaan ini nilainya semakin menurun, menunjukkan tidak efisien. Maka semakin rendah, semakin tidak efisien perusahaan dalam membayar utang usaha. Yang keempat ada perputaran modal kerja dengan rumus penjualan dibagi dengan modal kerja. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 17,1%, sedangkan pada tahun 2021 hanya sebesar 7,4%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan rasio perputaran modal kerja dari 17,1% menjadi 7,4% menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan modal kerja dari tahun sebelumnya. Dan yang keenam ada perputaran total aset dengan rumus penjualan dibagi dengan total aset. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 0,8%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1,1%. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa peningkatan perputaran total aset dari 0,8% menjadi 1,1% menunjukkan peningkatan efisiensi perusahaan dalam mengelola seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Ini berarti perusahaan mampu meningkatkan efektivitas dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, rasio pasar. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham, dan dividen. Rasio ini dapat memberikan petunjuk terkait apa yang dibayangkan dan dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa yang akan datang. Yang pertama ada earning per share dengan rumus laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 40,5%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 91,5%. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa IPS menunjukkan adanya peningkatan laba bersih yang dihasilkan per saham yang beredar. Semakin besar nilai IPS, semakin besar nilai penjualan, karena menunjukkan laba yang meningkat. Dengan demikian, peningkatan IPS ini bisa menjadi indiksi peningkatan profitabilitas perusahaan dalam periode tersebut, yang mempengaruhi persepsi nilai penjualan di pasar. Dan yang kedua ada price earning ratio dengan rumus harga saham dibagi dengan EPS. Dari hasil perhitungan, PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 47,7, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 24,5. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat kita simpulkan, nilai per menurun menunjukkan bahwa harga saham perusahaan menjadi lebih murah. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis laporan keuangan dari PT Aneka Tambang Tbk, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.